Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh merayakan ibadah Paskah kita. Kita patut bersyukur bahwa 3 hari yang lalu kita beribadah untuk Jumat Agung, kematian Tuhan. Dan hari ini, hari yang ketiga, kita merayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan. Kita patut bersukacita, bahkan sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Karena Tuhan kita yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Sehingga ada pengharapan baru, sehingga saudara dan saya boleh diselamatkan karena karya kebangkitan Tuhan, karena karya keselamatan Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Sungguh Dia bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Dan biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan yang layak dipuji dengan sungguh. Tuhan, amin. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Sungguh Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Amin. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Dia Tuhan. Sungguh sebab Dia sudah bangkit. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Sungguh sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Amin. Sungguh Engkau Tuhan yang hidup. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Sungguh semua lutut, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Sungguh bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersukacita luar biasa ya Tuhan. Karena Tuhan,
3 hari yang lalu kami ibadah Tuhan, Jumat Agung memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Tapi hari ini Tuhan, hari yang ketiga, hari Minggu, Tuhan kami bersuka cita karena kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami hidup, Tuhan Yesus kami bangkit dari maut, sehingga maut tak berkuasa atasnya, karena maut dikalahkan sebab Dia Tuhan. Terpujilah namamu, biarlah setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut memuji dan mempermuliakan namamu, sehingga pujian yang terbaik ya Tuhan, pujian yang dari dasar hati setiap umatmu, pujian yang dinaikkan dengan sungguh sukacita yang luar biasa, boleh dinaikkan untuk puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan, sungguh sempurna apa yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh berikan kepada kami hati untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sungguh beriku hati Tuhan, beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu, amin, dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu, amin, dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sungguh seperti wanita yang datang, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sungguh seperti wanita yang datang, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Amin, haleluya. Berikan kami hati ya Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih dari
kami hati untuk mengasihi-Mu. Haleluya. Hati untuk memuji nama-Mu, menyembah Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang layak dipuji, yang layak disembah. Setiap kesempatan. Haleluya. 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 Engkau kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Sungguh Engkau kudus, amin. Seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Engkau kudus, amin. Seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Kemuliaan buat nama Tuhan. Sungguh Engkau kudus-kudus Tuhan. Engkau Allah yang suci ya Tuhan. Sungguh kami nyanyikan pujian kami Tuhan, semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami naikkan pujian penyembahan kami. Kami naikkan sukacita, sorak-sorai kemenangan. Karena Yesus yang kami sembahlah, Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji-Mu dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami mau hidup semakin setia, semakin taat lebih lagi ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu yang terus kami hidupi dalam hidup kami. Supaya firman-Mu boleh menjadi darah dan daging dalam hidup kami.
Jadikan kami saksi alat-Mu Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Jauhkan dari segala persungutan ya Tuhan. Ataupun keluh kesah ya Tuhan. Tapi terus kami mau mengucap syukur. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang baik. Tuhan yang murah hati. Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang kemurahannya lebih daripada hidup. Terima kasih Kau memelihara kami, Kau pagari kami dengan perlindungan-Mu. Kau luputkan kami dari setiap panah-panah berapi dari yang jahat ya Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau Tuhan lepaskan kami dari setiap sakit penyakit. Yang kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam keperluan kebutuhan Tuhan Engkau menjadi jawaban dari setiap doa-doa umat-Mu. Bahkan lebih daripada setiap Tuhan doa yang umat-Mu minta, Kau menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami kagum hormat akan Engkau. Kami mau setia sampai akhir, taat Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami kembali mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, Roh Kudus jamah setiap hati, baik setiap kami yang ada di gereja maupun ada di rumah, Tuhan yang ikut streaming, Tuhan ibadah online, Tuhan jamah, sehingga Tuhan sukacita kami limpah, kami terus cari perkenanan Tuhan, dengan sepenuh segenap hati kami cari perkenanan-Mu, kami dengar firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi hidup yang baru buat kami, karena kami melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari Paskah yang kebangkitan Tuhan. Hari ini kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan, bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Tuhan kita tidak mati, Tuhan kita hidup. Itulah sebabnya kita ada hari ini, sampai hari ini, karena Dia hidup dan Dia bangkit. Saudara, hari ini kita akan membaca Alkitab kita, Kisah pasal yang kedua, ayat 32 sampai 33. Kisah 2 ayat yang ke-32 dan ke-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara-saudara sudah mendengar pembacaan ayat ini, bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara, ini yang kita lihat, bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Dan para murid itu semua adalah saksi. Saat itu saudara, ada 120 murid yang sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka sedang berdoa, waktu mereka berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu kemudian saudara, orang-orang banyak yang dibawa menjadi heran tentang peristiwa yang terjadi itu. Mereka berkatakan, peristiwa apa ini? Lalu kemudian dengan berani Petrus berbicara tentang kebangkitan Tuhan, tentang Yesus yang hidup. Nah, ini yang ada. Dan dia berkata lagi, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Katanya, apa yang kamu lihat dan dengar ini. Nah, inilah khotbah Petrus yang pertama setelah baptisan Roh Kudus. Saudara, ini yang ada. Ini khotbah Petrus yang pertama. Khotbahnya bukan yang lain. Khotbahnya bukan tentang berkat-berkat. Khotbahnya bukan tentang apa-apa yang saudara mungkin yang bersifat jasmani. Tapi khotbahnya adalah Yesus Kristus hidup. Saya rasa ini khotbah yang paling baik dibandingkan dengan khotbah seorang motivator. Tetapi khotbah yang baik adalah khotbah tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus itu hidup. Ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, Yesus adalah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, dan murid-murid berkata, Petrus berkata, kami adalah saksi mata itu. Saudara, dia mengatakan kami saksi mata tentang Yesus yang hidup. Dan juga dia yang naik ke sorga, saudara. Saksi mata tentang kebangkitan Tuhan. Ini perlu saudara. Petrus dan Yohanes adalah seorang yang menyaksikan. Di dalam Yohanes 20 ayat 3 sampai yang ke-7, kalau saudara melihat ayat ini,
Kita tidak membaca di Yohanes 20 ayat 3 ayat sampai 7. Tapi kalau saudara membaca ayat ini, bagaimana Yohanes dengan Petrus ini dia berlari setelah dia mendengar kabar bahwa kuburan itu kosong dari seorang perempuan, dari Maria Magdalena. Saudara, lalu Petrus dengan Yohanes dia lari cepat-cepat melihat kuburan itu. Pada waktu melihat kuburan itu, kuburan sudah terbuka. Lalu Petrus dengan Yohanes masuk ke dalam kuburan itu. Setelah itu dia melihat kain kapan itu, saudara, kain linen itu sudah terpisah. Lalu kemudian dia lihat lagi kain peluhnya juga sudah terpisah, saudara. Nah, saudara, kita lihat ada kain linen, ada kain peluh, ada kuburan yang terbuka. Saudara, Petrus dan Yohanes dengan jelas melihat kubur itu kosong. Saudara, kita lihat pada waktu Yesus mati lalu dia dikuburkan, itu saudara, orang-orang Farisi sudah takut karena dia mendengar tentang kebangkitan. Lalu kemudian dia meminta kuburan itu dimeterai. Dia datang kepada Pilatus untuk dimeteraikan dengan meterai Romawi. Saudara, meterai Romawi ini tidak bisa ada orang yang robek. Sebab kerajaan Romawi itu kerajaan yang keras terhadap hukum. Itu kerajaan yang tegas, tidak main-main, saudara. Jadi kalau udah dimeteraikan tidak ada satupun yang bisa membukanya. Ditambah lagi, orang Farisi minta para prajurit menjaga di sekitar kuburan. Jadi saudara, tidak mungkin kuburan itu bisa terbuka atau kuburan itu kosong lalu meterainya robek kalau bukan yang lebih berkuasa dari kerajaan Roma. Yang lebih berkuasa dari Kaisar Roma, saudara, yang bisa memutuskan itu. Saat itu kerajaan Roma memang kerajaan yang sangat besar. Tetapi saudara, pada waktu kuasa Allah bekerja, maka kuasa atau kerajaan-kerajaan di bumi itu dikalahkan. Kerajaan di bumi itu dihancurkan, saudara. Lalu meterai itu robek dan batu itu terguling. Para prajurit melarikan diri. Sebab itu pada waktu Petrus dan Yohanes lihat kuburan itu, tidak ada satupun prajurit yang ada di sana. Itu semua sudah lepas, saudara. Nah, Petrus dan Yohanes melihat. Dia adalah saksi mata tentang kebangkitan Tuhan. Dia adalah saksi mata yang hidup. Nah, itu yang ada, saudara. Jadi kita lihat, saudaraku. Nah, itu dia. Kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan Lazarus, saudaraku. Kalau Lazarus itu dia bangkit, dia masih memakai kain kapan. Waktu Yesus berkata, "Hai Lazarus, keluar dari kubur." Lalu dia keluar dari kubur. Dia masih memakai kain-kain kafan. Dia masih memakai kain-kain kematian, saudara. Lazarus masih pakai baju kematian. Tetapi Yesus waktu bangkit dia tidak pakai baju kematian, saudara. Itu kainnya terlepas semua. Dia ada, saudara, dia memakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang berbeda dengan Lazarus. Kebangkitan Yesus bukan seperti kebangkitan Lazarus. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang sempurna. Dengan tubuh yang sempurna, yang berbeda. Saudaraku, Yesus tidak mati lagi. Lazarus sudah dibangkitkan, dia mati lagi. Tetapi Yesus sudah dibangkitkan, dia tidak mati lagi. Karena dia pakai tubuh yang tidak bisa mati. Tubuh kemuliaan. Inilah tubuh kebangkitan. Di mana juga, saudaraku, nanti kita juga akan mengalami, saudara, yaitu dibangkitkan oleh Tuhan. Pada saat saudara kita ada di kubur, pada saat saudara mungkin beberapa saudara-saudara kita yang sudah meninggal, di Tuhan akan bangkitkan dia dengan memakai tubuh kebangkitan. Memakai tubuh kebangkitan. Itu yang Paulus rindukan. Filipi 3 ayat 10 sampai 11, coba dibaca. Filipi 3 ayat yang ke-10 dan ke-11, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, Paulus mengatakan yang dia rindukan adalah apa? Bersekutu dengan kematian. Bersekutu dengan kebangkitan. Yang aku rindu bersekutu, mengenal kuasa kebangkitannya. Paulus ingin mengenal kuasa yang membangkitkan Yesus. Kuasa kebangkitannya. Sebab dia ingin mengalami. Dia ingin merasakan tentang kebangkitan itu, saudara. Dia ingin mengalami tentang bagaimana tentang kebangkitan itu. Ya, kita lihat, saudara. Nah,
Filipi 3:10 tadi yang kita baca, yang ku kehendaki, yang Paulus kehendaki, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku serupa, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara, itu yang Paulus katakan. Paulus ingin mengalami kuasa kebangkitan itu dan juga ingin memberitahukan kepada kita, saudara. Paulus ingin memberitahukan, Paulus ingin mengalami kekristenan itu, mengalami kekristenan bukan doktrin, kekristenan bukan teori, kekristenan bukan satu dogma, saudara. Kekristenan adalah kita mengalami. Saudara, kalau Yesus bangkit, saudara harus mengalami dampak dari kebangkitan Yesus. Apakah saudara mengalami dampak dari kebangkitan Yesus? Kita harus mengalami dampak dari kebangkitan Yesus. Yesus itu sudah bangkit. Yesus itu bangkit, saudara. Jadi saudaraku, itu yang ada dampaknya. Paulus merasakan dan dia mengatakan, aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara, bukan sekedar tahu. Sebab kata mengenal ini, kata gnosis itu artinya mengenal bukan karena baca buku. Mengenal bukan karena belajar. Tapi gnosis yang dipakai di sini adalah mengenal karena mengalami. Mengenal karena merasakan. Mari saudaraku, setiap hari saudara harus mengalami tentang kebangkitan Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat Yohanes 20 ayat yang ke-19. Coba dibaca. Yohanes 20 ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di tengah-tengah orang banyak kumpul, Yesus tiba-tiba muncul, dia datang. Dia berkata damai sejahtera. Itu murid-murid Yesus melihat Yesus. Dia adalah saksi nyata. Yesus menunjukkan kedua tangannya yang berlobang paku dan lambungnya yang tertusuk untuk menjelaskan bahwa ini bukan malaikat, saudara. Waktu Yesus itu ada, dia bukan malaikat, dia adalah Yesus. Bukan roh, saudara. Tapi dia adalah Yesus yang bangkit. Itulah sebabnya dia berkata, ini tanganku, ini lambungku, saudara. Yesus bicara soal itu, saudara. Supaya murid-murid tahu dengan jelas bahwa yang ada di hadapan ini bukan roh. Yang ada di hadapannya itu bukan malaikat. Yang ada di hadapannya adalah Yesus yang mati dan dia bangkit, saudara. Itu yang ada. Yesus yang disalibkan dan pada hari ketiga dia bangkit, saudara. Yesus juga berkata, kalau aku roh, roh tidak makan. Roh itu tidak, saudara, tidak makan. Tetapi aku Yesus, aku makan. Dia ambil, saudara, dia makan. Saudaraku dan murid-murid tahu, itu sungguh-sungguh adalah Yesus. Yesus dan Thomas. Yohanes 20 ayat 25 kita baca. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, lihat waktu murid-murid ketemu dengan Thomas, dia mengatakan, aku sudah ketemu dengan Yesus. Yesus itu sudah bangkit. Tapi Thomas mengatakan, kalau aku belum mencocokkan tanganku pada lambungnya, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Saudara, kata-kata itu didengar oleh Yesus. Suatu kali Yesus bernampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ ada Thomas. Dan Yesus khusus bicara dengan Thomas. Dia mengatakan kepada Thomas, Thomas, mari tanganmu taruh di lambungku. Oh, Thomas langsung menganti, tidak Tuhan. Ya aku percaya Tuhan. Aku percaya. Memang engkau bangkit. Lalu Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara. Saudaraku, Tuhan tidak ingin Thomas tidak percaya. Itulah sebabnya dia datang. Dia datang secara khusus. Ya. Nah, saudara, para saksi.
Yesus juga menyatakan dirinya kepada Maria. Saudara, kita lihat bahkan yang pertama kali Yesus itu berbicara kepada Maria. Maria Magdalena, Maria, saudara. Mengapa Yesus menampakkan diri juga kepada Maria dan Maria Magdalena? Saudara, kesaksian seorang perempuan pada waktu itu tidak dihargai, saudara. Saat itu perempuan tidak dihargai, perempuan itu tidak dihormati sehingga dianggap tidak boleh dia berdiri menjadi saksi. Tetapi saudara, aneh sekali. Tuhan menyatakan kepada Maria dan Maria Magdalena. Mungkin kalau Maria Magdalena orang mengatakan, sudahlah kamu siapa. Tetapi Tuhan berbicara lebih dulu kepada Maria Magdalena. Sehingga saudara, orang mengatakan, kalau memberi kesaksian harus orang yang kompeten. Tetapi saudara, Tuhan bicara kepada Maria Magdalena dan dia bisa melihat. Kesaksian untuk semua. Yakobus adalah saudara Yesus. Yakobus ini orangnya keras, saudara. Dia kadang-kadang bertentangan dengan Yesus. Karena dia waktu itu kurang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi pada waktu Yesus mati, lalu dia bangkit. Yakobus itu percaya Yesus itu adalah anak Allah, juru selamat manusia. Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Saksi begitu banyak, saudara. Bahkan Yosefus sejarawan orang Yahudi yang bukan orang Kristen. Dia mengatakan ada seorang namanya Yesus. Yang dia mati karena bukan salahnya. Tetapi dia dengar kabar setelah 3 hari. Dia bangkit, saudara. Nah, saudaraku, berita tentang kebangkitan Yesus itu berusaha ditutupi oleh iblis. Sebab iblis tidak mau tentang kebangkitan Yesus itu tersiar di mana-mana. Supaya orang-orang Kristen frustasi. Supaya orang-orang Kristen itu lemah. Tetapi saudara, kebangkitan Yesus tidak bisa ditutupi. Sebab terang kebangkitan Tuhan itu begitu kuat, saudara. Sehingga tidak bisa ditutupi oleh apapun juga. Nah, itu tentang kebangkitan Tuhan. Kesaksian yang lebih kuat lagi, saudara, yaitu dari para murid-murid itu. Murid-murid tampil, lalu dia memberitakan tentang kebangkitan Yesus, saudara. Orang Farisi tidak dapat melarangnya. Pada waktu itu, saudara, Petrus dengan Yohanes dia jalan masuk ke bait Allah. Dia lihat ada orang lumpuh. Lalu Petrus mengatakan, lihat kepadaku. Dia berkata, emas dan perak aku tidak punya. Aku punya nama Yesus. Di dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Lalu orang itu berjalan. Itu kesaksian yang nyata bahwa nama Yesus itu hidup. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa adanya. Sebab itu saudara, pada waktu kedua orang itu memberitakan Injil. Lalu kemudian orang-orang Farisi mengatakan, kita tangkap dia, kita bawa dia. Lalu dia berusaha menutup-nutupi, tetapi tidak bisa ditutupi. Sebab apa tidak bisa ditutupi? Karena, saudara, orang yang disembuhkan itu, orang lumpuh itu adalah kesaksian yang nyata. Yesus itu hidup. Saudara, itu kesaksian yang lebih kuat lagi. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Saudaraku, kalau Yesus tidak bangkit, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus akan kembali menjadi nelayan. Mereka akan kembali, saudara, menangkap ikan. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, mereka tidak kembali, saudara. Mereka menjadi pemberita Injil. Mereka menjadi pengabar bahwa Yesus itu hidup. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Filipus, Natanael, dia pergi ke seluruh dunia untuk kasih tahu. Yesus tidak mati, Yesus hidup. Dia hidup, juru selamat itu ada. Saudara, kalau Yesus itu tidak bangkit, Matius kembali jadi pemungut cukai. Simon Selotis kembali masuk ke partai politiknya, saudara. Menjadi partai seorang selot, saudara. Semua kembali kepada kehidupan lamanya. Tetapi karena Yesus bangkit, mereka ada dalam kehidupan baru. Yesus itu sudah bangkit dan Yesus itu adalah hidup. Murid-murid adalah saksi hidup bagaimana Yesus naik ke sorga. Bagaimana mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara, bukti yang nyata yang dialami yang tidak bisa diubah lagi. Yang tidak bisa dibantah lagi. Waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, seperti pesan Tuhan Yesus. Janji Bapa akan diberikan. Yesus naik ke sorga, janji Bapa diberikan. Saudara, sehingga mereka penuh Roh Kudus. Itu tidak bisa dibantah lagi. Itu fakta yang jelas, saudara. Apapun tidak bisa, karena itu mengalami. Pengalaman kebangkitan Tuhan yang nyata adalah baptisan Roh Kudus. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, saudara.
bisa dilakukan oleh orang percaya. Itu nyata. Mujizat kuasa Allah begitu nyata. Saudaraku, itu yang kita lihat. Nah, saudara, Kisah 3 ayat 15. Demikian ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Yesus adalah pemimpin, demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Dia yang membawa kepada kehidupan. Saudara, telah dibunuh tapi dia bangkit, saudara. Yesus adalah pemimpin. Yohanes 5:21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, saudaraku, ini dikatakan seperti itu. Sebab anak menghidupkan, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus adalah pemimpin kepada kehidupan. Artinya, dia yang memulai kehidupan. Kalau saudara baca Yohanes pasal 1 jelas sekali tentang dia adalah kehidupan. Dia adalah terang hidup itu, saudara. Pemimpin kehidupan artinya yang memulai kehidupan. Yesus adalah memulai kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah segala-galanya yang membawa kehidupan. Dan Yesus itu yang membawa kepada kehidupan. Orang yang tinggal di dalam Yesus itu akan hidup. Bahkan bukan hidup sementara, tetapi bisa hidup kekal. Hidup selama-lamanya. Saudara, ini yang kita lihat. Dunia mengatakan Yesus sudah mati. Oh, tamat riwayatnya. Memang kalau orang sudah mati, game over, tamat riwayatnya. Tetapi Yesus tidak mati, saudara. Betul Yesus mati, tetapi dia bangkit, dia hidup, saudara. Yesus mati dan hidup. Buat Yesus, mati, saudara, bukan segalanya. Mati bukan tamat riwayatnya. Sebab pada waktu dia mati, tidak lama kemudian dia bangkit. Dan dia hidup dan hidup terus. Dan dia tidak mati lagi. Yesus itulah hidup. Dialah kehidupan itu. Orang yang tinggal di dalam Yesus tidak akan mati. Ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, itu yang ada. Yesus bangkit. Artinya kita bisa beribadat kepada Tuhan yang hidup. Saudara, ibadah bukan kepada Tuhan yang mati. Kita berdoa, kita beribadat, kita berbakti kepada Tuhan yang hidup. Tuhan mendengar, melihat ibadah kita. Tuhan dapat menolong kita, saudara. Pada waktu saudara susah, saudara berkata, Tuhan tolong aku. Maka Tuhan menolong sebab dia hidup, saudara. Tapi kalau Tuhan mati, saudara berkata, Tuhan tolong. Maka tidak ada pertolongan. Tetapi saudara, Tuhan hidup. Ibadah kita tidak kosong, saudara. Tetapi penuh dengan pengharapan. Ibadah kita itu ada kuasa. Ibadah kita itu ada pengharapan. Tuhan membawa kita kepada kehidupan kekal. Ada kehidupan sesudah kematian, saudara. Itu yang ada. Ada kehidupan sesudah kematian. Jadi saudaraku, ini yang kita bisa lihat. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Kebangkitan Yesus membuat dosa kita diampuni dan hidup dibenarkan. Saudaraku, hidup kita dibenarkan. Karena Yesus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Karena Yesus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 kita baca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, Yesus adalah orang yang sulung dari kebangkitan. Sesudah itu kita akan menyusul di dalam kebangkitan. Karena ada kebangkitan orang mati, maka karena Yesus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. 1 Korintus 15:58 Paulus mengatakan bahwa usaha kita tidak sia-sia, pekerjaan kita tidak sia-sia, apa yang kita buat itu tidak sia-sia, sebab Yesus bangkit. Saudaraku, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa semua yang diucapkan Yesus adalah benar. Yesus berbicara, saudara, itu benar. Tetapi kalau Yesus mati dan tidak bangkit, apa yang Yesus katakan itu tidak benar, saudara. Tetapi karena Yesus hidup dan benar, dia bangkit, saudara. Maka apa yang dikatakan adalah benar dan berkuasa. Kebangkitan adalah kemenangan. Dan kemenangan gemilang bagi setiap orang percaya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan mereka yang hidup pada kedatangannya akan diubah menerima tubuh baru yang dimuliakan. 1 Tesalonika 4:13-18, saudara, dia menjelaskan tentang itu. Bahwa orang akan mengalami kebangkitan. Luar biasa, saudara. Tidak ada di dalam agama-agama lain. Tidak ada dalam budaya-budaya lain. Tidak ada dalam cerita yang lain.
tentang kebangkitan orang mati. Kecuali hanya ada di dalam Kristus. Kebangkitan Yesus tampak sekali dalam kehidupan orang percaya. Saudara, orang-orang yang percaya itu saudara ngalamin sukacita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tidak bisa dibeli oleh uang. Sukacita yang tidak bisa lakukan saudara. Sebab kebangkitan Yesus tampak sekali dalam kehidupan orang percaya. Mereka menghadapi semua penderitaan dan aniaya dengan sukacita. Saudara perhatikan. Bagaimana Stefanus waktu dirajam. Yang memandang ke atas. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa, saudara. Dia lihat di sana. Saudaraku, Stefanus dengan memandang. Dia lihat Tuhan hidup. Waktu Saul membunuhi orang Kristen, Yesus datang berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara lihat, kenapa? Kebangkitan Yesus mengubah Saul menjadi seorang Rasul Paulus. Saudara, dia ubah semua. Bukankah itu nyata tampak kebangkitan dari Tuhan kita? Saudaraku, di Roma waktu diperintah oleh Kaisar Nero, saudara, ada pesta. Kaisar Nero membuat pesta. Lalu dia membawa orang-orang Kristen, saudara, dibunuh dan dibakar di tengah-tengah pesta. Nero memfitnah orang Kristen, saudara. Dan juga orang Kristen itu banyak yang dibunuh. Tetapi saudara, kesaksian dari banyak orang waktu itu. Orang Kristen dengan wajah yang penuh cahaya, yang mulia. Dia memandang kepada Yesus. Dia tidak takut menunjukkan iman Kristennya. Dia tidak takut untuk berbicara tentang Kristen. Karena dia tahu Yesus itu hidup. Saudara, dia tetap menunjukkan wajah yang begitu indah dan mulia. Sebab Yesus itu hidup adanya. Saudaraku, ada orang bertanya. Penting mana kematian atau kebangkitan? Dua-duanya penting. Kematian dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Jangan memisahkan itu. Tetapi saudara, kita bisa melihat baik juga saudara. Kematian Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Ya, waktu Yesus mati, dia meremukkan kepala iblis, saudara. Sebab itu saudara, di Kolose 2 ayat 25, kuasa iblis telah dilucuti. Kita baca Kolose 2 ayat 15. Dalam Kolose 2 ayat ke-15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dilucuti artinya dilepaskan semua, saudara. Dibuka, ditarik kekuasaannya semua, saudara. Itu namanya dilucuti. Pada waktu saudara peperangan, lalu penguasa si penjajah itu dikalahkan, saudara. Lalu orang-orang lihat kekuasaannya dilucuti semua. Saudara, pada kayu salib Yesus, dosa kita diletakkan. Dosa kita diletakkan pada kayu salib Yesus. Dan Yesus menanggung hukuman atas dosa kita. Saudara, dia ada di kayu salib Yesus. Saudara, di kayu salib Yesus mengambil kutukan kita. Lalu ditimpahkan kepadanya dan dia pikul. Sehingga kita tidak mengalami kutukan lagi, saudara. Kita tidak mengalami kutukan lagi. Kita bebas dari kutukan, saudara. Dan kematian Yesus membuat kita bisa mengalahkan dosa, dunia, daging, dan iblis. Saudaraku, kita lihat kematian Yesus telah menghancurkan kepentingan. Yohanes 12 ayat 31 dibaca. Yohanes 12 ayat ke-31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Saudara, penguasa dunia dilemparkan. Tanpa kematian Kristus, kita akan tetap berada di dalam dosa-dosa kita. Tidak diampuni, tidak ditebus, tidak diselamatkan, dan tidak dikasih. Saudara, kebangkitan Yesus membuat kita memiliki pengharapan. Karena Yesus bangkit, maka kita memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Kebangkitan orang mati. Saudara, kita memiliki dua pengharapan selama hidup ini. Pertama, kebangkitan orang mati. Atau kita diangkat oleh Tuhan dalam rapture, pengangkatan. Pada saat Yesus datang kali kedua. Tanpa kebangkitan, kita masih duduk di dalam kegelapan. Dan di dalam bayang-bayang kematian. Saudaraku, kebangkitan Yesus membuat janji Allah itu nyata.
Karena aku hidup, kamu juga akan hidup, saudara. Itu yang ada. Nyata, musuh terbesar kita, kematian, sudah dikalahkan. Kita bisa mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut sudah dikalahkan, saudara. Kita akan bisa berkata, hai maut, di manakah kekuatanmu? Dengan gagah perkasa kita berkata, hai maut, kau sudah dikalahkan. Kebangkitan Yesus membenarkan kita. Roma 4:25, coba dibaca. Roma 4 ayat yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku, Yesus membangkit untuk membenarkan. Kita dibenarkan karena kebangkitan Yesus. Pada waktu Yesus hidup, semua kita dibenarkan di hadapan Bapa di sorga. Kebangkitan Yesus membuat Roh Kudus dicurahkan. Pada waktu Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid. Saudara, kita menikmati, mengalami kesukaan yang luar biasa. Kebangkitan Yesus menyebabkan semua firman Tuhan di dalam perjanjian lama digenapi, saudara. Kebangkitan Yesus menyebabkan semua firman Allah dalam digenapi. Malaikat mengatakan, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Matius 28 ayat yang ke-6. Matius 28 ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, kita ucapkan sama-sama kata-kata ini. Tentang ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Saudara, ia yang dimaksud adalah Yesus. Saudara, ucapan malaikat itu kita katakan sama-sama. Saudara, kita katakan 2 kali ya, saudara. Kita sama-sama mengatakan. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Sekali lagi. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Saudara, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Sekali lagi saja. 2, 3. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit, saudaraku. Nah, saudara, betapa indahnya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Saudaraku, Yesus itu bangkit. Oh, sangat indah. Kita akan menyanyikan nyanyian. Saudara, sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara, dia bangkit, maka akan ada hari esok. Hari yang mulia, saudara. Dia bangkit. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Ayo, musik. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Berarti sebab dia hidup. Anak Allah, saudara, tepuk tangan saudara. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan,
hidup jadi berarti sebab dia hidup. Apakah saudara takut akan hari esok? Apakah saudara gentar akan hari esok? Saudara katakan, aku tidak gentar, aku tidak takut, saudara, akan hari esok apa yang tadi. Sebab dia hidup. Gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Amin. Sebab dia hidup. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam doa, saudaraku. Haleluya. Saudara, pada hari kebangkitan Tuhan, saudara bangkitlah. Bangkitlah. Ada hari esok. Ada masa gemilang. Pandemi boleh terjadi. Seolah-olah mengatakan pekerjaan membuat seolah-olah tidak ada hari esok. Tidak, saudara. Yesus hidup. Yesus tidak terganggu oleh pandemi. Yesus tidak terganggu oleh apapun. Yesus tidak terganggu oleh situasi apapun. Sebab dia sudah menang. Dia bangkit. Kita berdoa. Saudara yang hari ini ada kekhawatiran akan hidup. Ada kesulitan. Dia ada bersama. Taruh tangan saudara di dada saudara. Bapa di sorga, kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau hidup. Hari ini Tuhan, umat-Mu yang dalam keadaan masalah, ada kekhawatiran atau apapun, yang menaruh tangannya di dadanya, itu dia membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau bangkit dan hidup. Hari ini hamba-Mu berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah, kuasa-Mu bekerja, jamah Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Beri kekuatan dan kemenangan. Karena Engkau hidup. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tanamkan kebenaran. Tanamkan firman dalam hidup. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah akan nama. Kita akan akhiri saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah. Terima kasih Roh Kudus, berkati kami, berkati anak-anak-Mu, berkati semua Tuhan. Dengan berkat yang daripada. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selamanya. Demi nama Tuhan. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian, menang besar di pihak.